Sampurasun warga santuy, kumaha damang, sehat-sehat ya semuanya, sehat walafiat dan hidup bahagia forever together. Kembali lagi bersama saya, Gus the King of the Lelendean yang akan melanjutkan alur cerita film Big Mood. Buat yang belum menonton episode sebelumnya, linknya bisa dilihat di deskripsi ya. Pokoknya film yang sangat seru banget deh, kata ABG bilang mah. Tanpa banyak ngababau, ababibu, acret-cret-crot. Yuk langsung simak saja intronya Bang Poang, jahitan popoean, antepkan wege rohan. Sediakanlah kembang 7 rupa ejeng menyan plus makanan, minuman, cemilan, gorengan, rangginang, sanguan, dan selamat menyaksikan. Duitna geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. 쟤 누군데? 지금 퍽 중입니다. 살살해. 싸봐 이 새끼들아! 싸! 야, 총 쓰지 마! Ya, sekali lagi Chang Ho terselamatkan nyawanya berkat dikambing hitamkan sebagai Big Moss. Ia hanya ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam sel isolasi. Sementara itu, Miho yang bertekad untuk mengungkap makalah Profesor Seo nekat bergabung dengan rumah sakit Guchon, di mana di rumah sakit tersebut dipimpin oleh seorang direktur bernama Juhi yang merupakan istri wali kota. Saat itu Miho menjalani hari pertamanya, ia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari rekan kerjanya. Terlebih lagi saat ia melakukan CPR pada pasien yang sekarat. Saat itu ia tidak mengetahui bahwa pasien kanker di bangsal 7 tidak boleh melakukan resusitasi. Resumatarasi adalah keun urang balikeun. Resusitasi adalah produser medis darurat yang dapat membantu menyelamatkan nyawa seseorang jika pernapasannya atau jantungnya berhenti. Dan inilah Big Mood Lambe Jeplek Ngakutu Profesional. Di rumah Miho mendiskusikan kejanggalan yang terjadi di rumah sakit dengan Sunte dan ayahnya. Pasien kanker di bangsal 7 diwajibkan untuk menandatangani surat permintaan larangan resusitasi, yang artinya sama saja dengan membiarkan pasien sekarat itu mati tanpa adanya upaya untuk menyelamatkannya. Kalau ibarat Bang Roma mah bernyanyi, sungguh teganya. Waduh, batu pemirsa, terjadi Sunte yang saat itu tidak fokus segera memberikan surat cerai dari Chang Ho, sehingga kesalahpahaman pun terjadi, di mana Miho merasa keinginan Chang Ho untuk bercerai yang membuatnya dirinya tidak dapat menjenguknya. Tidak terima dengan hal itu, Miho pun segera mengajak Sunte untuk menemui suaminya. 네, 내 면회 신청 거부한 거래요? 당장 가서 변호사 접견 신청해요. 창호 만나서 내가 아작내버리게. Namun karena Chang Ho yang sedang berada di sel isolasi sehingga ia tidak dapat dijenguk untuk sementara waktu. Di lain tempat, Cebong meminta Chungsik agar anak buahnya mencelakai Chang Ho dengan imbalan bocoran saham yang menguntungkan. Saat sedang menikmati udara segar, tiba-tiba tahanan 5362 yang merupakan orang suruhan Chungsik melancarkan aksinya. Namun sayangnya ia tak berhasil dan aksinya harus dihentikan oleh sipir penjara. Chang Ho yang terluka pun dibawa ke unit kesehatan penjara atau UKP. Sambil diobati, Chang Ho mulai mikir tarik tentang alasan mengapa ia dijadikan Big Moss. 대체 무슨 이유로 누가 날 빅마우스로 만들었을까? Saat Chang Ho menemui Yongab di ruangannya, Yongab memanfaatkan kejadian tadi untuk mengetahui jati diri Big Moss yang sebenarnya. Ia yang telah beberapa kali menyelamatkan nyawanya meminta bayaran 5% dari uang investasi Lala Capital yang diambil Big Moss.
Yonga pun menegaskan bahwa Chang Ho bisa bernapas sampai saat ini karena Ji-hoon mempercayai Chang Ho sebagai Big Boss. Bayangkan jika Ji-hoon mengetahui kebohongan Chang Ho, dijamin orang terdekat Chang Ho akan terluka. Sebagaimana ia terluka saat hendak memberikan bukti rekaman black box ke seorang jaksa sebelumnya. Mendengar itu, Chang Ho tak sudi untuk membayarnya. Di situ ia membulatkan tekadnya untuk mengikuti permainan yang Big Boss rencanakan. Dengan penuh amarah, Chang Ho menunjukkan alasan dirinya menjadi Big Boss. 상납금? 그딴 거 바치면 내가 빅마우스가 아니지. 내가 왜 빅마우스인지 똑똑히 보여줄 테니까. Kemudian kepala sipir mengadakan pertemuan di sebuah aula. Di situ para tahanan mulai dibagi berdasarkan kelas. Para tahanan yang masuk ke kelas A adalah tahanan yang menurut atau membayar kepala sipir setiap bulannya. Mereka menerima berbagai keuntungan, diantaranya tidak masuk sel isolasi meskipun berbuat onar, dan mereka bekerja melayani tahanan VIP yang dihuni oleh ketiga tersangka pembunuh Profesor Seo. Sedangkan tahanan kelas C adalah mereka yang tidak memiliki uang, koneksi, dan diperlakukan sebagai budak, di mana Chang Ho termasuk di dalamnya. Karena tahanan kelas C dipaksa terus bekerja, tak kenal lelah membersihkan gorong-gorong penuh emas yang mengambang tanpa diberi makanan yang layak, banyak dari para tahanan mulai mengeluhkannya. Chang Ho yang melihat kesempatan untuk membuktikan dirinya sebagai Big Boss demi melindungi istri dan orang terdekatnya. Kemudian bersama para tahanan lainnya melakukan demo. Di saat terjadi ketegangan dan Chang Ho bersama para tahanan lainnya sudah dikepung, kepala sipir datang untuk melerainya. Namun Chang Ho yang bersikeras membela hak para tahanan untuk mendapatkan perlakuan dan makanan yang layak, tak segan-segan mengancam kepala sipir. 내가 분명히 경고했는데 계속 이딴 식으로 취급하네. Sion yang tak ingin bertanggung jawab atas kejadian tersebut pun membiarkan Chang Ho dan para tahanan kelas C pergi makan. Sementara kelas 3 tersangka VIP yang menginginkan kematian Chang Ho tidak terima dengan perlakuan Yon yang lepas tangan begitu saja. Namun Yon beralasan dengan mengatakan bahwa Chang Ho kini sudah berada di luar kendalinya. Karena Chang Ho telah mengakui dirinya sebagai Big Boss, maka sekarang segala sesuatu tentang Chang Ho harus didiskusikan dengan Gong Ji-hoon. 지금 뭐하는 짓이야? 박창원 문제는 제 손에서 떠났습니다. 자기 입으로 빅마우스라고 실토했어요. 공 대표님한테도 이미 보고 드렸습니다. 공 대표님과 합의 보세요. Sementara itu Miho yang kini berada di ruang interogasi untuk menjadi saksi malah berakhir diinterogasi oleh Jungrak yang disaksikan oleh wali kota. Di sini Jungrak memojokkan Miho agar mengakui bahwa Chang Ho adalah Big Boss dan menuduh Miho sebagai kaki tangan Big Boss. Namun dengan yakin Miho menegaskan bahwa Chang Ho bukanlah Big Boss karena Chang Ho merupakan suami dan Miho merupakan orang yang paling mengenalnya. 박창호가 빅마우스인지 언제부터 알았어요? 공범일 수도 있죠. 아니면 방조죄나 범죄 은닉죄. 빅마우스 잡는 거라면 얼마든지 협조할게요. 근데 그 사람 빅마우스 아니에요. 그럼 어떻게 확신하세요? 내 남편이니까. 세상에서 내가 그 사람을 제일 잘 아니까. Kemudian Miho menjenguk Chang Ho diantar oleh Sun Tae. Ini adalah adegan yang bikin kita emosional. Suasana ini menjelaskan bahwa di antara mereka tidak dapat membohongi perasaannya masing-masing. Sejak saat itu Chang Ho mulai menjalankan perannya sebagai Big Boss. Mulai dari mengumpulkan pengikut yang nantinya akan dijadikan pasukan untuk berperang. Sampai menyebarkan rumor bahwa setiap orang yang bergabung dengannya akan dikabulkan keinginannya. Namun sayangnya rencana itu tidak berjalan mulus. Ia hanya mendapatkan 3 orang yang datang menemuinya. 아니 소원 들어주겠다는데 고작 3명? 예, 그게 아무래도 다들 형님 사기를 친다고 생각을.
Orang yang pertama adalah Nopark, pimpinan selnya. Ternyata ia yang tidak mempercayai Chang Ho sebagai Big Boss. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk meminta bantuan Chang Ho menemukan putrinya yang telah lama hilang. 제발 내 딸 좀 찾아줘. Dan orang yang kedua adalah Kwang Yon, seorang psikopat yang pernah Chang Ho buat bertekuk lutut dan menangis di hadapannya. Ia meminta agar Chang Ho menyelamatkan ibunya yang mengidap leukemia dan membutuhkan transplantasi tulang. Di lain tempat, Miho sedang mencari tahu keberadaan makalah Profesor Seo kepada beberapa residen di rumah sakit. Dan ia menyimpulkan bahwa para residen tersebut berbohong karena Miho mendapatkan jawaban yang seolah sudah disetting. 전문의들이 거짓말하는 것 같아. 간호사들 평판으론 책임감이 강한 사람이라던데. 아무래도 퇴원 환자들 몇 명 만나봤는데 그 서 교수한테 되게 고마워하더라. Kemudian Miho bertemu dengan Juhi, di mana Juhi meminta agar Miho mengundurkan diri dikarenakan kasus yang menimpa suaminya. Namun Miho menolaknya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya mengenai makalah Profesor Seo. 서재원 교수님, 논문 때문에 살해당한 거 알고 계세요? Di situ Juhi terkesan seolah menutupi keberadaan makalah tersebut demi melindungi rumah sakit dan pasiennya. Miho yang keluar dari ruangan Juhi langsung dihampiri seorang wali pasien kanker bangsal 7 yang meminta agar Miho menyelamatkan suaminya. Ia merasa curiga karena suaminya tidak diperbolehkan untuk pindah ke rumah sakit lain dan tidak merawat suaminya. Tapi percakapan tersebut terhenti karena kepala perawat datang menghampiri Miho dan mengajaknya mengontrol pasien. Sementara itu di ruang VIP, ketiga tersangka merasa khawatir dengan sepak terjang yang dilakukan oleh Chang Ho yang mulai merekrut anggota untuk kelompoknya. Mereka memanfaatkan kepala sipir dengan memberikan sejumlah uang untuk memuluskan rencana mereka. Diketahui ketiga tersangka tahanan VIP tersebut berencana untuk melukai Chang Ho sekali lagi dengan cara memindahkan 3 orang tahanan ke sel tahanan Chang Ho. Yang tak lain dan tak bukan, salah satu dari 3 orang tahanan tersebut adalah tahanan 5362. Ya, dia adalah seorang yang pernah berusaha mencelakai Chang Ho sebelumnya. Untuk menutupi kecurigaan, tahanan 5362 langsung berlutut dan meminta maaf kepada Chang Ho dan bersumpah akan melayaninya. Nopark yang jago meramal pun mulai membaca raut muka tahanan 5362 dan berpendapat kalau tahanan 5362 adalah tipe orang yang egois dan diramalkan akan modar sendirian di tempat terpencil. 적이고 인중이 짧고 하강까지 밉상이라 어디 외진 곳에서 홀로 객사하기 딱 좋은 상이네. 잘 지키라고 삐딱선 타지 말고 일찍 죽이시면. 예, 방장님. Sejak saat itu, tahanan 5362 mulai bersikap baik pada Chang Ho untuk mendapatkan kepercayaannya. Dalam percakapan itu, tahanan 5362 mengakui bahwa ia mencelakai Chang Ho demi duit dan merasa dikhianati karena 3 tersangka tersebut tidak menepati janjinya. Namun Chang Ho yang tidak bodoh memberikan peringatan bahwa ia akan membalas 10 kali lipat, baik itu berupa kebaikan ataupun kejahatan. Akan tetapi di balik itu semua, Chun Sik mempersenjatai tahanan 5362 bersama komplotannya. Sementara kepala sipir yang memperhatikan dari CCTV mempersiapkan anak buahnya untuk bersiaga agar jangan sampai Chang Ho terbunuh. Di tempat lain, Chang Ho bersama para tahanan lainnya sedang membersihkan sampah. Dari kejauhan terlihat tahanan 5362 datang bersama komplotannya. Tanpa basa-basi, tahanan 5362 langsung menyerang Chang Ho. Tanpa diduga, ternyata ada musuh dalam selimut yang sudah ketiga tersangka VIP persiapan. Dasar siapa serigala berbulu kelek.
Ya, dia adalah psikopat yang meminta bantuan Chang Ho. Ia mulai mendekati Chang Ho dan kita lanjut lagi alur ceritanya minggu depan. Oke guys. Oke guys. 솔직히 말해봐. 너 진짜 빅마우스야?